Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan makalah kami mengenai pengaruh kondisi sanitasi pasar terhadap kualitas dagangan pasar untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dari kelas E. Next. Ya, jadi untuk mata kuliah kali ini kami dibimbing oleh yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Komaritus Solihah, AMD HIP, STMKes IPU. Next. Ya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih di sini kepada Profesor Dr. Insinyur Filhanani ARMS, selaku Rektor Universitas Brawijaya, lalu ada Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Insinyur Hadi Sugiono, STMT PhD, IPU ASEAN Engineering, lalu ada Wakil Dekan, para jajaran Wakil Dekan, Kepala Jurusan Teknik Industri, Bapak Insinyur Oyong Novareza, STMT PhD, dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Next. Dan sebelumnya perkenalkan, di sini kami kelompok 5, terdapat 7 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Hussein Haikal. Kemudian ada saya, Fatur Ramadsyah. Ada saya, Arka Syahira. Kemudian saya Aldi Renaldo. Saya Dimas Rizky. Kemudian ada teman saya Samsi Setiawan. Ya, lalu ada saya Muhammad Adam. Ya, untuk yang berikutnya mungkin ada outline presentasi dari kelompok kami. Di sini ada, intinya akan dijelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 itu kesimpulan dan saran. Mungkin dari bab 1 pendahuluan. Oke, bisa di next. Oke, masuk ke latar belakang. Sanitasi adalah salah satu entitas dari sehatnya suatu lingkungan, atau dapat diartikan sebagai tingkah laku untuk membiasakan dan membudayakan hidup bersih dengan cara tidak membiarkan manusia langsung berinteraksi atau bersentuhan baik dengan sampah, limbah, maupun kotoran. Sanitasi ini juga berperan untuk melindungi tempat umum atau public area agar masyarakat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang sangat tinggi baik dari segi rohani, jasmani, dan sosial. Nah, pasar tradisional juga merupakan public area yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas ekonomi lokal. Tidak dapat dipungkiri juga, pasar tradisional di Indonesia memiliki kualitas sanitasi yang cukup buruk di mata masyarakat. Oke, next. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, belum adanya kesadaran tentang menjaga kondisi sanitasi pasar yang baik dan sehat. Kemudian belum diketahuinya pengaruh kondisi sanitasi pasar terhadap kualitas makanan yang diperjualbelikan. Kemudian yang terakhir, perbaikan yang harus dilakukan oleh pengelola pasar untuk menjaga sanitasi agar tetap baik. Oke, next. Rumusan masalahnya sendiri juga ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi sanitasi pasar yang baik, kemudian bagaimana kondisi sanitasi pasar yang buruk,
Kemudian, apakah kondisi sanitasi pasar dapat memengaruhi kualitas makanan yang diperjualbelikan? Next. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sanitasi pasar yang baik, yang kedua untuk mengetahui kondisi sanitasi pasar yang buruk, kemudian yang terakhir atau yang ketiga untuk mengetahui pengaruh kondisi sanitasi pasar terhadap kualitas makanan yang diperjualbelikan. Manfaat yang kami harapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan referensi bagi pengelola pasar tradisional untuk mengelola sanitasi pasar tradisional mereka. Kemudian sebagai informasi untuk masyarakat tentang sanitasi dan hygiene pasar tradisional yang baik atau bagus. Kemudian sebagai bahan evaluasi juga untuk pemerintah agar bisa terus meningkatkan kualitas sanitasi pasar tradisional yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya kalangan bawah sampai menengah. Baik, selanjutnya adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Next. Jadi untuk tinjauan pustaka yang pertama ada tinjauan empiris, di mana tinjauan empiris ini merupakan kajian dari penelitian terdahulu yang nantinya kami gunakan untuk dasar atau referensi untuk memahami pembahasan. Dalam hal ini yang kami gunakan adalah tentang kajian mengenai sanitasi, khususnya pada pasar tradisional. Yang penelitian yang kami gunakan merupakan penelitian dari Galang Panji Islami, salah satunya pada tahun 2018 mengenai keamanan makanan dan jajanan di Pasar Besar Kota Malang. Di mana hasil dari penelitian ini terdapat pedagang makanan, jajanan, dan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi pada makanan yang dijual dapat disimpulkan bahwa dari kondisi tempat berjualan makanan jajanan masih belum menerapkan kebersihan yang baik, maka akan rentan tercemar dan terkontaminasi mikrobiologi, juga rentan terjadi karena kondisi sekitar tempat berjualan juga masih belum memadai. Next. Selanjutnya untuk kajian teoritis, di mana kajian teoritis merupakan teori yang ada untuk didasarkan pada rujukan dan digunakan sebagai tahapan-tahapan dalam menganalisis permasalahan. Secara garis besar, tinjauan teoritis pada makalah ini kami menggunakan definisi sanitasi, definisi pasar tradisional, lalu elemen pengelolaan pasar tradisional. Untuk definisi dari pasar sendiri, atau pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan juga pengembangan ekonomi masyarakat. Next. Selanjutnya ada definisi dari sanitasi. Menurut Anwar, sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan teknik terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi atau mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Untuk selanjutnya ada definisi mengenai pengelolaan pasar tradisional, di mana ruang lingkup pengelolaan pasar tradisional ini antara lain, yang pertama ada ketertiban dan keamanan pasar, lalu kebersihan dan kenyamanan termasuk sanitasi, yang ketiga ada persampahan, yang keempat ada lahan parkir, dan yang terakhir ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu bab 3 terkait metodologi penelitian. Next. Oke, jenis penelitian yang kami pakai untuk penelitian ini yaitu riset kepustakaan. Nah, riset kepustakaan atau studi kepustakaan ini adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan, jurnal, laporan, tesis yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Nah, jadi kayak intinya kita dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Nah, dari pengertiannya aja dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan adalah data
yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti jurnal, tesis, disertasi, dan lain-lain. Nah, ini dikarenakan penulis tidak langsung turun ke lapangan untuk pengambilan data, melainkan menggunakan data sekunder. Nah, ini juga dikarenakan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk pengambilan data secara langsung. Next. Ya, selanjutnya ada kerangka konsep, di mana yang terlihat di gambar, sanitasi pasar ini ada baik dan buruk yang nanti terikatnya dengan makanan. Jadi pada penelitian ini variabel bebasnya itu adalah kondisi sanitasi pasar pasar tradisional itu sendiri, dan kondisi terikatnya adalah kualitas makanan yang diperjualbelikan pada kondisi sanitasi tertentu. Ya, bisa di next. Untuk pendekatan penelitiannya, jadi pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana menurut Arikunto 2006 itu mengemukakan tentang penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya. Mungkin bab selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, mungkin bisa di next. Yang berikutnya ada bab 4, yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Di mana ya, di sini hasil penelitian yaitu memuat data hasil penelitian yang relevan dengan tujuan dari penelitian. Di sini data yang digunakan berasal dari beberapa jurnal ilmiah. Berikut merupakan salah satu jurnal yang kami gunakan sebagai sumber data, yaitu ada jurnal Medias Dwi Anggraini Mahmudah Aslamiyah tahun 2018 mengenai gambaran sanitasi lingkungan di Pasar Belambangan, Banyuwangi tahun 2017. Hasilnya yaitu dari aspek sanitasi berdasarkan data dari jurnal yang merepresentasikan pasar tradisional dengan sanitasi buruk karena mendapatkan skor yaitu 50%, yang artinya di bawah 60%, sehingga dikategorikan pasar tersebut merupakan pasar yang tidak sehat, di mana penilaian ini terdapat 6 komponen, yaitu sesuai aturan Kemenkes, ada kelayakan lokasi pasar, sanitasi ruang dan bangunan, perilaku hidup bersih dan sehat, keamanan, kenyamanan, dan tersedianya fasilitas lain-lain. Nah, menurut Kemenkes tersebut, kriteria pasar yang sehat yaitu lebih dari 75%, kurang sehat itu antara 60-75%, dan tidak sehat itu kurang dari 60%. Ya, untuk kondisi pasar yang sehat, menurut Kemenkes nomor 519, di sini ada 6 kriteria yang dinilai. Yang pertama adalah lokasi, yaitu pasar yang baik berlokasi sesuai dengan rencana umum tata ruang setempat atau RUTR, tidak terletak pada daerah rawan bencana alam, rawan kecelakaan, tempat pembuangan air sampah, dan mempunyai batas wilayah yang jelas. Yang kedua ada sanitasi, yaitu pasar yang baik mempunyai air yang bersih, kamar mandi dan toilet, pengelolaan sampah, drainase, serta tempat cuci tangan. Yang ketiga, dilihat dari kriteria bangunannya, yaitu pasar yang baik harus mempunyai kriteria seperti dindingnya harus bersih, tidak lembab, dan tidak menjadi tempat berkembang biaknya binatang penular penyakit, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat ada perilaku bersih. Berpola hidup bersih dan sehat, cuci tangan, mandi sebelum pulang terutama bagi pedagang dan pemotong unggas, serta tidak buang sampah sembarangan. Lalu untuk kriteria berikutnya itu ada keamanan, yaitu pasar yang baik harus mempunyai pemadam kebakaran dan pos keamanan. Dan yang terakhir ada fasilitas, yaitu pasar yang baik harus mempunyai tempat ibadah dan pos pelayanan serta kesehatan. Kemudian ada pembahasan kondisi pasar yang buruk pada pasar Belambangan. Penilaian di pasar Belambangan Banyuwangi itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada lokasi pasar mendapatkan persentase 85%, yang artinya dari segi lokasi masih memenuhi syarat sehat. Untuk bangunan mendapatkan nilai 52%, yang artinya tidak sehat. Untuk sanitasi mendapatkan skor 54%, yang artinya tidak memenuhi syarat atau tidak sehat. Kemudian ada perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS mendapatkan nilai 52, yang artinya tidak memenuhi syarat. Dan ada keamanan mendapatkan nilai 89, yang artinya masih memenuhi syarat karena terdapat alat pemadam kebakaran, terdapat petugas yang menjaga, dan ada pos keamanan. Dan ada fasilitas
dengan nilai 59% yang artinya tidak memenuhi syarat. Berdasarkan akumulasi pasar Belambangan Banyuwangi pada tahun 2017 diperoleh skor 55% yang artinya pasar Banyuwangi termasuk dalam kriteria pasar tidak sehat. Next. Kemudian ada pengaruh kondisi sanitasi terhadap kualitas makanan yang diperjualbelikan. Terdapat hubungan yang antara kondisi sanitasi dengan kualitas makanan yang diperjualbelikan. Berikut adalah hasil analisis. Untuk kriteria sanitasi, itu kebersihan makan itu air, bahan makanan, bahan tambahan, dan penyajian. Kemudian untuk kriteria bangunan pasar yaitu sarana penjajah dan sentra dagang. Next. Untuk bab 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bab 5, kesimpulan dan saran. Di next. Yang tadi sudah dijelasin sama teman-teman sebelumnya, sanitasi itu adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek merusak perkembangan fisik, kesehatan. Terus kesimpulan yang kedua ini bagaimana pasar yang baik itu dinilai dari 6 kriteria. Itu ada lokasi pasar yang harus sesuai dengan rencana umum tata ruang setempat atau RUTR. Terus juga ada dilihat dari sanitasi ruangnya itu harus bersih dan ada dinding harus bersih dan lain-lain. Terus juga untuk bangunannya juga harus mempunyai kriteria khusus. Lalu ada perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih itu seperti yang tadi dijelasin, dari penjualnya pun juga harus mencerminkan perilaku hidup bersih. Terus ada keamanan, itu seperti ada pos kebakaran dan lain-lain. Dan kenyamanan, dan tersedia fasilitas lain-lain seperti ada tempat ibadah dan pos pelayanan kesehatan. Untuk yang kesimpulan ketiga, dari penelitian yang sudah dilakukan di atas itu, setelah diakumulasikan menggunakan kriteria pasar Kemenkes nomor 519, si pasar Belambangan ini mendapat nilai 55%, atau bisa ditarik kesimpulan kalau pasar ini di bawah kriteria sehat atau bisa dibilang sanitasinya buruk. Dan yang keempat, dapat disimpulkan bahwa sanitasi pasar ini sangat berpengaruh dengan kualitas perdagangan di pasar tersebut. Karena kalau misalnya ada aspek sanitasi yang kurang, nanti bakal ada kemungkinan makanan-makanan atau dagangan-dagangan tersebut akan terkontaminasi dengan penyakit-penyakit dan mikrobiologi yang lain dan mempengaruhi kualitas secara keseluruhan. Next. Nah, untuk saran di penulisan makalah saat kali ini, yang pertama itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk bentuk solusi yang diberikan. Jadi solusi ini seharusnya nanti dikembangkan lagi biar solusi-solusi tersebut dapat digunakan sama pihak developer. Terus yang kedua ada diharapkan solusi ini juga dapat berguna untuk pihak manajemen pasar Belambangan dan dapat diimplementasikan di kehidupan nyata. Next. Untuk pemaparan presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Ini sekarang dibuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya mungkin saya persilakan lagi ya buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan mungkin
bisa ditanyakan. Oke, mungkin saya izin bertanya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Reza Setia Pratama. Saya ingin bertanya, apakah ada cara lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar sanitasi di pasar bisa lebih baik? Cukup. Mungkin saya di sini izin jawab pertanyaan Reza ya. Jadi Reza nanyain tentang pemerintah bisa ngapain lagi nih biar sanitasi di pasar ini bisa jadi lebih baik. Sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah kalau menurut kami itu membuat peraturan-peraturan tambahan untuk memisahkan atau mengatur tempat penjualan yang ada di pasar. Misalnya bahan-bahan tertentu harus dipisah dengan bahan lainnya. Nah, tapi sebelum melakukan itu seharusnya pemerintah juga melakukan penelitian dulu nih. Kira-kira tuh bahan-bahan apa aja sih yang harus dipisahin, atau misalnya ada bahan-bahan berbahaya macam apa lagi yang kira-kira ini di pasar ini diperjualbelikan. Nah, tujuannya itu biar bahan-bahan berbahaya tersebut atau bahan-bahan yang dapat mengkontaminasi dagangan lain itu bisa dijual secara terpisah dan nggak akan mengkontaminasi dagangan-dagangan lain. Gitu. Jadi kalau misalnya disimpulin sih sebenarnya jawaban dari kami, biasanya pemerintah membuat ketetapan sendiri buat pemisahan dagangan di pasar gitu, Reza. Oke, makasih atas jawabannya. Ya mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Mungkin saya mau nanya. Halo, halo. Ya, Reza, silakan. Gimana Reza? Oke. Jadi saya mau bertanya, mengapa hygiene makanan di pasar berkaitan erat dengan sanitasi pasar? Kira-kira kenapa itu? Cukup. Oke, mungkin saya langsung menjawab aja. Saya menjawab pertanyaan. Jadi sebenarnya dari penelitian yang tadi dapat diketahui bahwa kondisi sanitasi lingkungan yang buruk berpengaruh terhadap higien dari makanan yang dijual di pasar. Mungkin contohnya ya kayak misalnya kualitas bangunan yang ada pada aspek sanitasi bagus, maka akan berdampak pada kualitas makanan yang dijajakan oleh pedagang. Seperti misalnya kebersihannya terjamin, tidak terkontaminasi penyakit, dan lain-lain. Kalau misalnya tempat berjualannya kotor, terus penerangan di pasar juga kurang, kondisi tempat berjualannya juga terbatas, misalnya kayak sempit-sempitan kayak gitu, itu kan juga memungkinkan terjadinya kontaminasi dari mikrobiologi dan mempengaruhi juga kualitas dari higien makanan secara keseluruhan. Itu saya ambil salah satu contoh dari aspek bangunan. Tadi ada 6 aspek, saya ambil salah satu contoh dari aspek bangunan. Gitu. Gimana Reza, apa udah cukup menjawab? Atau mungkin teman-teman ada yang mau nambahin lagi dari kelompok 5? Mungkin sudah cukup, Saudara Husein. Oke. Terima kasih Reza pertanyaannya. Mungkin kalau dari teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi, sesi tanya jawab saya tutup. Sesi tanya jawab saya tutup. Sekalian juga buat menutup presentasi kelompok 5 malam hari ini.
Terima kasih udah memperhatikan dan mohon maaf bila ada salah kata dari kami kelompok 5 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.